Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Octavia dengan NIM 2014070030 dari kelas PGMIA semester 2 UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini merupakan video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewarganegaraan yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu tentang materi pengertian negara dan warga negara. Yang kedua, bentuk-bentuk warga negara. Selanjutnya, dosen pengampunya yaitu Ibu Hajah Wahyu Lilius Zen, SE MPD. Masuk saja pada materi yang pertama, yaitu berkaitan tentang pengertian negara dan warga negara. Pertama, pengertian negara yaitu menurut Leo Geman, ia mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Yang kedua, menurut Deojaki, negara dianggap sebagai suatu gejala sosial dan politik. Sedangkan menurut Sumarsono dan kawan-kawannya, negara merupakan organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Jadi, negara adalah alat atau organisasi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dan masyarakatnya. Oleh karena itu, sebagai organisasi, negara dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan serta dapat menetapkan tujuan hidup bersama. Yang kedua, pengertian warga negara. Warga negara adalah orang atau penduduk yang menetap dalam suatu negara. Menurut Klein, ia mendefinisikan warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Dengan demikian, yang menjadi warga suatu negara adalah orang yang menetap dalam suatu negara. Jadi, dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa warga negara adalah orang asli bangsa Indonesia atau orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia. Mereka mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara, yaitu terdapat pada pasal 26 ayat 2. Selanjutnya, bentuk-bentuk warga negara. Orang yang berada dalam negara terbagi ke beberapa bagian, yaitu pertama, penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara tersebut. Yang kedua, non-penduduk atau bukan penduduk asli tempat tersebut. Sementara maksudnya yaitu orang asing yang menetap dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, warga negara. Mereka yang merupakan anggota dari suatu negara berdasarkan hukum tertentu. Yang bukan warga negara yaitu mereka yang berada dalam suatu negara tersebut tetapi tidak memiliki status warga negara tersebut secara hukum. Jadi, orang atau penduduk yang menjadi warga negara mempunyai hubungan terhadap negara. Hubungan tersebut terkait dengan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara ataupun kewajiban hak negara dari warga negaranya. Selanjutnya, pengertian hak dan kewajiban. Hak yaitu suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sebagai contoh, kita sebagai mahasiswa
mempunyai hak untuk mendapat nilai dari dosen. Selanjutnya pengertian kewajiban. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan adanya hak maka ada pula kewajiban. Kita sebagai mahasiswa untuk mendapatkan hak maka harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Seperti misal ada dosen yang memberi tugas, kita harus melaksanakan apa yang disuruh dosen supaya mendapatkan hak kita. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang 1945. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang asas kewarganegaraan. Yang pertama ada asas kelahiran atau ius soli. Pada asas ini yaitu penentuan suatu status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahirannya. Sedangkan pada asas keturunan yaitu kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunannya. Selanjutnya asas perkawinan. Penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum. Selanjutnya, keempat, unsur kewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam naturalisasi, ada yang bersifat aktif ataupun pasif. Aktif yaitu orang yang menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara. Sedangkan yang pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberikan status warga negara suatu negara. Maka yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan merupakan otoritas negara. Oleh karena itu, dalam penentuan kewarganegaraan, negara dapat saja secara bebas menentukan asas kewarganegaraan sebagai penjelasan. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.